Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di Misteri Muda. Di malam ini kami akan bercerita tentang misteri ya, mistik atau horor ya. Pada setahun yang lalu kami bersama tim telah membuat video ya yang berjudul, kalau kemarin Kentung Palu ya, sekarang yang berjudul di situ ada, silakan nonton videonya ya. Tukar tombak benda kepada hantu nenek di situ. Pada awal mulanya kami bersama tim itu menelusuri sebuah kebun ya. Kebun itu sangat angker, di situ juga banyak pohon-pohonnya. Dan suatu hal yang menarik, saya melihat pohon itu gede itu, dan pohon itu sudah lama, bertahun-tahun kayaknya ya, pohonnya sudah mati dan nggak ditebang di situ. Saya meditasi, ternyata saya diarahin ke dimensi lain ya, ke pohon tersebut. Nah, ternyata di pohon tersebut ada sebuah hantu ya, sebuah sosok tersebut. Ini saya sendiri, sosok tersebut itu berbentuk nenek-nenek itu sangat seram sekali ya. Neneknya itu tua betul, dan dia tuh bungkuk dan di sini diikat, dan dia pakai jubah seperti hitam zaman dulu, dan di sini ada kendiknya ya. Waktu itu emang sengaja saya tarik, dan saya ingin interaksi ke sosok tersebut, dan akhirnya saya menyuruh Ustadz setempat ya, tim saya. Di situ masih ada Abdul Bobor dan ada Mas Wadi yang membantu penarikan sosok tersebut, dan akhirnya dimasukin ke raga saya, dan saya tuh jangan persis melihat sosoknya itu seperti manusia ya. Dan yang uniknya lagi, dia tuh di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu dia memakai cincin gitu. Cincin itu bagus itu, dan pekerjaan dia itu kalau nggak salah ngomongnya sih, dia itu nanam di alam gaib itu, seperti kita lah. Kita ini tidak sama dengan alam gaib, cuma kita ini alam dunia manusia dan dia dunia gaib. Bedanya dia bisa melihat kita setiap saat, dan kita tidak bisa melihat dia setiap saat gitu. Ada juga yang bisa melihat, ada juga yang tidak, nah gitu. Dan dia tuh udah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ ya. Dan seramnya sekali ketika saya ingin menarik sosok tersebut ya, saya menunggu dulu, saya panggil dari belakang gitu loh, mbak, assalamualaikum mbak. Dia nggak jawab karena tidak tahu, karena dia tuh untuk agama Islam belum tahu. Kalau zaman dulu itu jin itu tidak tahunya saja agama kuno ya. Saya permisi mbak, dan akhirnya saya pukul pundaknya di sebelah sini ya. Sebelum menarik, maksudnya sebelum sosok tersebut tak masukin ke raga saya gitu, ditarik lah terus ke raga saya nemuin sosok tersebut gitu. Saya pegang dari belakangnya, mbak, dan dia diam 3 kali. Saya panggil itu, dan akhirnya nenek tersebut menoleh ke belakang. Dia tadinya nggak mau menoleh, tapi terpaksa pukulannya sangat kencang, saya pukul, dan dia nengoknya itu nggak arah ini, mbak itu langsung dia nengok ke sini. Allah, saya kaget, langsung Allah Akbar atas saya gitu. Kata dia, ada apa kamu manggil saya, kamu mengganggu saya, kamu bermain-main di dunia saya. Nah, terus saya menjawab, lah ini sebelumnya kita makhluk Allah, kita sama-sama makhluk Allah. Nah, saya ingin silaturahmi apa, kata dia kan gitu ya. Saya ingin bercakap, saya ingin berdialog, ngobrol dengan sampean, apakah saya diizinkan? Nenek tersebut itu marah, punya apa kamu datang ke sini, berani-beraninya kamu datang ke sini, kata dia kan gitu. Nah terus mbak minta apa, kata saya. Mbak minta apa dengan saya agar saya tuh bisa berbicara dengan anda, maksudnya bisa bertemu dengan anda, bisa berdialog dengan anda, bisa bersahabat dengan sampean ya. Kita semua ya bisa bersahabat, semua kan makhluk itu aja. Nah, ini baunya wangi ya, saya sendiri baunya wangi. Nah ini ya. Nah setelah itu kalau rambutnya segini panjangnya putih semua, itu cuma di sini yang digelung gitu. Takutnya yang paling mencolok itu
itu dia tuh punya cincin sih, dan dia meminta minyak. Minyak itu minyak nggak mahal dia, tak kasih minyak. Dia juga nggak tak kasih minyak apa aja dia mau, yang penting nggak minyak goreng ya. Bukan minyak jin apa jin itu ada. Nah, saya kasih minyak virgin dan dia tuh mau, ya udah mbak kamu ikut sampai masuk ke raga saya, kata saya gitu, dan nanti dibantu tarik oleh kawan-kawan saya. Dan akhirnya setelah, tadinya nggak mau dia, tadinya setelah saya kasih minyak itu akhirnya ditarik, dia tuh mau juga dan dimasukkan ke raga saya. Jadi jangan lupa ya, didukung channel kami, di subscribe dan ditonton. Semoga yang support, saya doakan panjang umur, murah rezeki ya, diampuni dosa-dosanya selama di dunia, diselamatkan dari bahaya dunia malah akhirat, jauhkan dari api neraka ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah setelah itu dia tadinya mau ikut saya terus, setelah saya mediumisasi ya, meditasi terus mediumisasi, dan dia tuh ingin ikut terus. Akhirnya saya batasi, mbak sampai ikut saya terus saya tidak mampu untuk memberi sampai makan. Makanannya minyak, memang minyak. Nah kalau hal yang lebih goib itu suka sekali ya, yang berbau wangi, kalau yang baik gitulah. Contohnya kalau yang jahat itu udah positif gitu loh. Jadi kalau kita makan itu misalnya sisa itu kan, kata orang Jawa pemaling nanti kayak mati, itu sebenarnya enggak, isinya nggak habis ya, kita kasih ke hewan-hewan juga nggak apa-apa. Semua itu hewan, manusia, makhluk halus, dan lain itu makhluk Allah semua. Dan kalau di situ nggak ada hewan, kita subuhkan, kita kasih ke jin muslim. Bismillahirrahmanirrahim, kita kali ini saya memberi jin muslim yang membisikkan saya yang bagus-bagus itu, nanti sama Allah itu udah dibungkus, itu ada kok riwayat dibungkus. Jadi yang kita lempar itu sama Allah dibungkus dan diberikan kepada jin muslim tersebut, jin yang menyembah Allah seperti kita gitu. Oke pemirsa, jangan lupa ya, tonton videonya itu. Di situ ada hantu tukar tombok, hantu nenek tukar tombok benda gitu. Itu ketarik juga kok bendanya seperti cincin, dan itu tidak dimaharkan atau tidak dijualnya, untuk koleksi-koleksi saja. Dan itu narik itu juga nggak mudah, memakai tenaga dalam, dan kita memberikan minyak yang harganya ya pantas sesuai benda tersebut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam semangat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di Misteri Muda. Jadi malam ini kami akan bercerita yang ada di video saya ini ya, yang berjudul tukar tombok yang berjudul tukar tombok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di Misteri Muda. Di malam ini kami akan bercerita tentang misteri ya, mistik atau horor ya. Pada setahun yang lalu kami bersama tim telah membuat video ya, yang berjudul, kalau kemarin gantung palu ya, sekarang yang berjudul di situ ada, silakan tonton videonya ya, tukar tombok kepada hantu nenek. Nah itu loh, tukar tombok benda kepada hantu nenek di situ. Pada awal mulanya kami bersama tim itu menelusuri sebuah kebun ya. Kebun itu sangat angker, di situ juga banyak pohon-pohonnya. Dan suatu hal yang menarik, saya melihat pohon itu gede itu, dan pohon itu sudah lama, bertahun-tahun kayaknya ya, pohonnya sudah mati dan nggak ditebang di situ. Saya meditasi, ternyata saya diarahin ke dimensi lain ya, ke pohon tersebut. Nah, ternyata di pohon tersebut ada sebuah hantu ya, sebuah sosok tersebut. Ini saya sendiri,
Sosok tersebut itu berbentuk nenek-nenek. Itu sangat seram sekali ya. Neneknya itu tua betul, dan dia tuh bungkuk ya, bungkuk, dan di sini diikat, dan dia pakai jubah seperti hitam zaman dulu, dan di sini ada kendiknya ya. Waktu itu yang sengaja saya tarik, dan saya ingin interaksi ke sosok tersebut, dan akhirnya saya menyuruh Ustadz setempat ya, tim saya ya. Di situ masih ada Abdul Bobo dan ada Mas Wadi yang membantu menarik sosok tersebut, dan akhirnya dimasukin ke raga saya, dan saya itu jangan persis melihat sosoknya itu seperti manusia ya. Dan yang uniknya lagi, dia tuh di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu dia memakai cincin gitu. Cincin itu bagus itu, dan pekerjaan dia itu kalau nggak salah ngomongnya sih, dia itu nanam di alam gaib itu seperti kita lah. Kita ini tidak sama dengan alam gaib, cuma kita ini alam dunia manusia dan dia dunia gaib. Bedanya dia bisa melihat kita setiap saat, dan kita tidak bisa melihat dia setiap saat gitu. Ada juga yang bisa melihat, ada juga yang tidak, nah gitu. Dan dia tuh udah berpuluh-puluh tahun ya tinggal di situ ya. Dan seramnya sekali ketika saya ingin menarik sosok tersebut ya, saya menemui dulu, saya panggil dari belakang gitu loh, mbak gitu kan, assalamualaikum mbak. Dia nggak jawab karena tidak tahu, karena dia tuh untuk agama Islam belum tahu. Kalau zaman dulu itu jin itu tidak tahu, tahunya aja agama kuno ya. Permisi mbak. Dan akhirnya saya pukul pundaknya di sebelah sini ya, sebelum narik, maksudnya sebelum sosok tersebut tak masukin ke raga saya itu, ditarik lah teman saya ke raga saya nemuin sosok tersebut. Saya pegang dari belakangnya, mbak, dan dia diam 3 kali. Saya panggil gitu. Dan akhirnya nenek tersebut menoleh ke belakang. Dia tadinya nggak mau menoleh, tapi terpaksa saya pukulannya sangat kencang, saya pukul, dan dia nengoknya itu nggak ke arah ini, wah itu langsung dia nengok ke gini. Ya Allah, saya kaget, langsung Allah Akbar, kata saya gitu. Kata dia, ada apa kamu manggil saya, kamu mengganggu saya, kamu bermain-main di dunia saya. Nah terus saya menjawab, bah, ini sebelumnya kita makhluk Allah, kita sama-sama makhluk Allah. Saya ingin silaturahmi apa, kata dia kan gitu. Saya ingin bercakap, saya ingin berdialog, ngobrol dengan sampean, apakah saya diizinkan? Nenek tersebut itu marah, punya apa kamu datang ke sini, berani-beraninya kamu datang ke sini, kata dia kan gitu. Nah terus mbak minta apa, kata saya. Mbak minta apa dengan saya agar saya tuh bisa berbicara dengan anda, maksudnya bisa bertemu dengan anda, bisa berdialog dengan anda, bisa bersahabat dengan sampean. Ya kita semuanya bisa lah bersahabat, semua kan makhluk Allah itu aja. Nah ini baunya wangi ya, saya sendiri baunya wangi. Nah merinding ya. Nah setelah itu kalau rambutnya segini nih, panjangnya putih semua, itu semua cuma di sini yang digelong gitu loh. Nah, takutnya yang paling mencolok itu dia tuh punya cincin di sini tuh, dan dia meminta minyak ya. Minyak itu minyak enggak mahal ya, dia tak kasih minyak, dia juga enggak tak kasih minyak apa aja dia mau, yang penting enggak minyak goreng ya. Bukan minyak jin, apa jin itu ada. Nah, saya kasih minyak jin dan dia tuh mau. Ya udah mbak, kamu ikut sampai masuk
ke raga saya, kata saya gitu. Dan nanti dibantu tarik oleh kawan-kawan saya. Dan akhirnya setelah tadinya nggak mau dia, tadinya setelah saya kasih nilai itu akhirnya ditarik, dia tuh mau juga dan dimasukkan ke raga saya. Jadi jangan lupa ya, didukung channel kami, di subscribe dan ditonton. Semoga yang support, saya doakan panjang umur, murah rezeki, diampuni dosa-dosanya selama di dunia, diselamatkan dari bahaya dunia maupun akhirat, jauhkan dari api neraka ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah setelah itu dia tadinya mau ikut saya terus. Setelah saya mediumisasi ya, meditasi terus mediumisasi, dan dia tuh ingin ikut terus. Akhirnya saya batasi, Mbak, kalau sampai ikut saya terus saya tidak mampu untuk memberi sampai makan. Makanannya minim, memang minim. Nah, kalau hal yang lebih goib itu suka sekali ya, yang berbau wangi. Kalau yang baik gitu lah, contohnya kalau yang jahat itu ya udah positif gitu loh. Jadi kalau kita makan itu misalnya sisa itu kan, kata orang Jawa pamali nanti ayamnya mati, itu sebenarnya enggak, misalnya nggak habis ya, kita kasih ke hewan-hewan juga nggak apa-apa. Semua tuh hewan, manusia, makhluk halus, dan lain itu makhluk Allah semua. Dan kalau di situ nggak ada hewan, kita suguhkan, kita kasih ke jin muslim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Ini saya memberi jin muslim yang membisikkan saya yang bagus-bagus itu. Nanti sama Allah itu udah dibungkus, itu ada riwayatnya, dibungkus. Jadi yang kita lempar itu sama Allah dibungkus dan diberikan kepada jin muslim tersebut, jin yang menyembah Allah seperti kita gitu. Oke pemirsa, jangan lupa ya, tonton videonya itu. Di situ ada hantu tukar tombak, hantu nenek tukar tombak benda ya. Itu ketarik juga ke bendanya seperti cincin, dan itu tidak dimaharkan atau tidak dijual ya, untuk koleksi-koleksi saja. Dan itu narik itu juga nggak mudah loh, memakai tenaga dalam, dan kita memberikan minyak yang harganya ya pantas sesuai benda tersebut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam semangat selalu.